Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Subagja. Saya adalah seorang guru dan bagi saya makin kesini mendalami menjadi seorang guru adalah satu profesi yang sangat unik. Di samping dia harus memahami mengenai materi ajar, dalam hal ini dia harus menjadi seorang ilmuwan. Namun di sisi lain dia juga harus mampu membaca alam pikiran orang lain. Dalam hal ini guru harus bisa menjadi seorang psikolog bagi para peserta didiknya tentunya. Bagaimana tidak, dulu mungkin ketika saya belum memasuki dunia pendidikan, ya masih sekolah ataupun kuliah, seorang guru itu ya tugasnya hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya sehingga peserta didiknya mampu untuk mencapai nilai KKM, ya, mencapai nilai yang sudah terukur itu. Seiring waktu berjalan ternyata hal itu tidak cukup. Kemampuan saya sebagai guru ternyata harus bisa melebihi itu semua. Contoh kecilnya adalah saya seorang guru di sini harus mampu mengetahui bakat, minat, kecenderungan, latar belakang dari peserta didik saya. Dulu saya seringkali percaya diri bahwa ya kalau orang lain bisa kenapa saya tidak. Misalnya seperti itu ya. Bahwa ukuran keberhasilan seseorang lain itu adalah orang lain. Jadi kita menggunakan satu ukuran di mana ukuran itu harus tercapai oleh peserta didik kita. Seiring waktu berjalan saya rasa itu tidak adil ya. Untuk mengukur seorang dengan kesuksesan orang lain itu ya tidak adil. Orang lain bisa, ya belum tentu kita bisa. Dan apa yang sudah kita bisa, belum tentu juga orang lain bisa. Dilihat dari bakatnya, dilihat dari minatnya, dilihat dari latar belakang kehidupannya. Ternyata membuat semua peserta didik kita itu memiliki nilai keunikan yang tinggi secara personal. Akhirnya kita melihat peserta didik kita itu bukan sebuah komunal, tapi sosok-sosok personal yang harus kita tinjau satu persatu. Bakat mereka kita harus tahu. Maka tidak adil rasanya jika kita memaksakan materi yang kita miliki, yang kita kuasai, dijejalkan kepada pikiran mereka sehingga mereka bisa seperti apa yang kita inginkan. Padahal mereka punya bakat sendiri, punya minat sendiri, latar belakang keluarganya pun harus kita tinjau, pendidikan sebelumnya juga harus kita lihat. Dan mereka akan sukses di sana, bukan mereka akan sukses seperti apa yang kita mau, gitu kan? Ya tentunya kita ingin peserta didik kita itu sukses, tapi sukses dengan cara mereka, bukan sukses seperti KKM yang kita buat. Dan ini adalah hal yang unik sekaligus menarik bagi kami para guru ya. Dalam satu kelas misalnya ada 30 siswa, dan setiap siswa itu walaupun mereka memiliki rambut yang sama hitam, kepala yang sama bulat gitu ya, tapi bakat mereka berbeda-beda, ketertarikan mereka beda-beda, daya keingintahuan mereka berbeda. Nah inilah yang menurut saya menjadi sebuah renungan terdalam seorang guru, bahwa tugas kami di sini adalah mengantarkan mereka ke puncak kesuksesan dengan ukuran yang berbeda-beda. Bahkan mungkin setiap anak memiliki ukuran masing-masing. Saya mengajar sejarah, namun di kelas saya banyak sekali anak-anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi di luar materi yang saya kuasai. Mereka banyak yang jago olahraga, voli misalnya, sepak bola, walaupun nilai sejarahnya ya biasa-biasa saja lah, bahkan mungkin ya di bawah rata-rata. Tapi apakah nilai sejarah itu harus membuat mereka terganjal
untuk meraih mimpi mereka sebagai apa yang mereka mau, misalnya sebagai atlet. Enggak juga kan. Ya tentunya kemampuan mereka untuk bisa mengambil hikmah dari mata pelajaran yang ada di sekolah ini ya, itu yang lebih penting gitu ya. Tapi untuk menghafal, untuk mampu sesuai dengan apa yang diinginkan dalam silabus, menurut saya itu terlalu dangkal kalau ukuran kita hanya sampai di sana. Sebentar lagi kita akan memasuki kurikulum merdeka, dan bagaimana mereka merdeka untuk bisa mengekspresikan diri, mereka merdeka untuk memilih apa yang mereka mau. Semoga hal-hal itu bisa diraih oleh peserta didik kita ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.